Pagi Laras, buat Laras kalau belum kerjain yang soal kemarin, boleh kerjain dulu ya sampai 10 lewat 2 ya. Masih ada sekitar 4 menit buat kerjakan ya. Kalau kamu hari ini pasti ini kita sedikit di sini ada kita pakai sebagai ya habis sih yang itu oh habis hari ini lagi kan nggak ada kan oh dia kan dia mau pakai ini mulai kita jadi kita tahu apa ada Pancasila Pancasila itu juga memberikan menjadi golongan terus kita juga sila satu mereka sebelumnya kita pun apa ya kecil dulu aku juga kasih dulu bagus tahu yang game-game yang sama anak kecil yang paling Oke, ada yang udah dapet jawabannya? Ada yang dapet nggak jawabannya di PDF? Ini antara koin sama edu. Ada dua benda yang beda dan ruang sampelnya juga beda kan. Nah, gimana caranya kita ngitung dua benda yang beda ini kejadiannya saling bebas atau saling tidak mempengaruhi? Ada yang bisa? Coba kasih jawabannya.
Ada? Oke, coba baca dulu deh soalnya. Atau mau kasih jawabannya langsung juga boleh. Silakan. Siapa yang mau coba jawab? Dadu pertamanya angka genap. Bukan, sorry. Bukan yang itu ya. Tapi, apa? Dadu sama koin. Kejadian A-nya muncul angka kelipatan 3 pada dadu. Kejadian B-nya muncul sisi angka pada koin. Nah, harus paham dulu antara koin sama dadu. Itu dua benda yang beda. Nah, kalau dua benda yang beda, ruang sampelnya juga beda dong. Ya kan? Nah, dari situ berangkatlah kalian tentukan dulu masing-masing kejadian A-nya berapa peluangnya, kejadian B-nya berapa. Nah, untuk tahu kejadian A-nya peluangnya berapa, harus tahu dulu ruang sampel masing-masing benda ini. Sebuah dadu ruang sampelnya berapa? Satu buah. 36, Kak. Satu buah, bukan dua. Satu buah. Sebuah dadu soalnya. Oh iya, maaf. Hmm. Aku masih ngerjain sih, Kak. Enggak. Kalau itu 36 kan kalau dua dadu. Ini satu dadu berapa? Berarti tinggal setengahnya aja kan, Kak? Gitu ya caranya? Aku lupa. Enggak. Satu dadu kan itu ada berapa mata? Kenapa, Kak? Satu dadu ada berapa mata? 6. Nah, berarti ruang sampelnya 6. Oke? Oh, oke. Iya. Oke. Kita tentuin dulu ya ruang sampelnya ya. Kita main di ruang sampel dulu aja. Biar nanti kita tahu. Sebuah dadu itu ruang sampelnya 6 berarti kan? Nah, dari sebuah dadu tadi ada kejadian A. Kejadian A apa isinya? Kejadian A itu yang muncul apa sih? Kejadian A yang ada di soal muncul angka berapa? 3 sama 6. Angkanya, iya, kelipatan 3 berarti 3 dan 6. Berarti kejadian A itu isinya 3 dan 6. Ya. Berarti karena ada 2, maka NA-nya berarti dia 2. 3 dan 6, ada 2 kan? Banyak kejadian A-nya cuma 2. Nah, maka peluang A-nya ketahuan nih. Kalau dari sini, berarti peluang A itu sama aja NA per NS, betul? Betul ya? NA-nya 2, NS-nya 6. Nah, oke, peluang A-nya dapat nih. Sampai sini dulu, kira bingung nggak sih? Dari titik ini bingung. Sampai di kejadian A dulu deh, bingung nggak? Siapa yang masih bingung? Tapi kalau bingung, Kak Bandar jelasin ulang. Sedikit bingung sih. Bingungnya di mana, Sir? Itu kan dicarikan peluangnya itu NS kan. Nah, kalau misalkan ini kalau disederhanain lagi bisa nggak ya apa ya? Soalnya tuh kata aku masih lumayan kompleks gitu. Makanya tadi aku mau jawab juga nggak yakin karena takut salah kan. Oke. Yang disederhanain yang mana? Yang ininya Mbak, yang NS-nya itu. NS-nya kan 6. Oh, NS itu kan ruang sampel kan? Ruang sampel dadu itu 6. Satu dadu ya, kalau 2 dadu kan 36. Oke. oh satu dadu, aku kira 2 dadu digabungin gitu. Kan sebuah dadu bersisi 6. Sisi itu kan berarti dia punya mata 6 kan? Oh, iya tadi aku sama kayak Lia sih kayaknya mau jawab 36 tapi ternyata satu dadu ya. Iya, soalnya kan sebuah itu kan ngomongin satu dadu.
Ya nggak? Oh, oke. I Oke. see, I see. Iya. Ada lagi yang masih bingung? Nggak ada, Pak. Terima kasih. Oke. Sebuah dadunya sudah dapat ya. Lalu sekarang sebuah koin. Sebuah koin. Oke. Koin itu ada sisi apa aja sih? Pernah lihat koin nggak? Muka sama angka. Apa? Muka sama angka. Iya, kayak satunya gambar. Oke, Nggak, gambar. belakang sama depan sih. Belakang sama depan itu biasanya belakangnya itu isinya angka, depannya itu muka gitu. Kalau di luar negeri, seperti yang aku lihat. Oke, jadi disederhanakan kalau muka itu disebut dengan gambar ya. Gambar dan angka gitu ya. Jadi kalau koin itu kan cuma dua dia sisinya. Sisi yang pertama gambar. Sisi yang keduanya angka. Ya kan? Ada koin yang tiga sisi nggak? Nggak ada Nggak ya. ada. Kalau di tiga sisi berarti di tiga dimensi itu ya. Ada X, Y, Z-nya. Oke. Nah, karena dia cuma dua kemungkinan, maka dari sini NS-nya sebuah koin, NS-nya satu koin, itu ruang sampel satu koin itu cuma gambar dan angka isinya. Berarti cuma dua. Ya, NS-nya berarti cuma dua. Ruang sampelnya si koin itu cuma dua. Ini satu koin ya. Beda kalau kita bicara dua koin. Kalau bicara dua koin, NS-nya nggak dua. Gitu ya. Ini sebuah koin. Ingat kata-katanya sebuah. Sebuah itu berarti satu. Ya. Jadi ruang sampel dari sebuah koin itu cuma dua, yaitu gambar sama angka. Oke ya. Nah sekarang amati kejadian B-nya. Kejadian B yang diminta apa? Yang diminta dari kejadian B apa sih? Setengah. Muncul sisi angka pada koin kan? Nah, dalam satu koin kan cuma ada sisi angka cuma satu. Berarti kalau dia ngomong kejadian B, maka isinya cuma angka doang, huruf besar A. Dan NB-nya berarti satu. Ya kan? Maka kalau ini udah satu, enak nih dapat peluang B-nya. Tadi yang kata Melin, peluang B-nya jadinya 1/2. Peluang B itu kan NB per NS. NS-nya si koin. Karena peluang B itu kan berhubungan dengan koin. NB-nya 1, NS-nya 2. Jadi peluang B itu setengah. Itu. Sampai sini masih aman? Atau sudah dalam tahap masih bingung? Gimana adik-adik? Nah, maka kalau ditanya peluang A irisan dengan B atau dia saling bebas gitu ya, ini kan tinggal peluang A kali peluang B aja. Oke, nah tadi peluang A-nya 2/6. Peluang B-nya 1/2. Maka kira-kira berapa? 2/6 kali 1/2 itu berapa sih? 2/6 kali 1/2. Dia berapa? 1/6. 2 kali 1, 2 ya. 6 kali 2, 12. Nah, 2/12-nya sederhanain lagi. Gitu. Ya kan, Mek? Jadi 1 per. Jadi nggak usah bingung adik-adik, kalaupun bendanya beda, dan dia punya ruang sampel beda, masing-masing kejadian itu berhubungan dengan benda yang diketahui di soal. Gitu ya. Kalau kejadian A-nya ngomongin dadu, ya udah kita hubungin kejadian A-nya dengan dadu. Berarti pakai ruang sampel dadu. Tapi kalau misalkan kejadian hanya ngomongin koin, berarti kita hubungin ruang sampelnya dengan koin gitu ya. Oke. Sampai di sini aman.
Aman lah ya. Silakan dicatat dulu. Yang masih bingung boleh nanya. Ini biasanya kalau di soal-soal UTBK ada 1-2 soal tentang peluang yang begini saling bebas. Ya. Jadi adik-adik coba belajar lagi lebih banyak ya. Oke, kalau sudah dicatat kita mau lihat yang berikutnya, yaitu peluang kejadian yang bersyarat seperti apa. Jadi kalau ada peluang kejadian bersyarat itu beda lagi konsep. Ada syarat tertentu yang harus ditepati gitu ya. Sudah ini? Nggak ada pertanyaan? Atau masih mencatat? Masih catat bentar. Oke. Anda sehat, Han? Sehat. Sehat ya. Kirain Anda lagi lemes gitu. Yang lainnya sehat, Kak? Bandung panas hujan terus ya. Pagi Ya, panas. Pak, cuman agak sariawan. Oh iya. Banyak vitamin C, konsumsi vitamin C, jeruk mungkin. Tapi yang dari buah-buahan, semangka mungkin. Ya. Karena cuacanya paginya cerah sampai siang, sorenya hujan. Kalau di Tangerang gimana, Han? Sama? Masih suka hujan juga? Aku di Jakarta ya hujan Jakartanya mana? Barat ya? barat. Oh, daerah Kedoya situ ya? Iya deket sih kedua. Anda teh bareng sama si ini, Moses, sama si Peter gitu. Satu tempat ya? Enggak satu tempat. Enggak, maksudnya satu Cuman ya rumah. rumahnya deket-deket sini. Oh Enggak satu gitu. rumah. Oh, cuman tetanggaan gitu maksudnya. Satu komplek. Enggak sebelahan banget sih. Masih dalam satu komplek yang sama. Iya, Oh, enggak Kak. udah? Yang lain sudah? Lia masih mencatat nggak, Lia? Kathleen sudah? Udah Kak aman. Oh, udah, yuk. Sekarang kita lihat yang berikutnya ya. Kalau ini kejuduan dua saling bebas, dia nggak saling berkaitan. Nah, sekarang kita coba lihat pengertian ini, peluang kejadian bersyarat. Nah, ada dua kriteria dari kejadian bersyarat, siapa yang lebih dulu diminta muncul syaratnya. Yang pertama itu peluang muncul kejadian A, ya, peluang munculnya kejadian A dengan syarat kalau kejadian B-nya muncul terduluan. Jadi ada dua kejadian A dan kejadian B. Nah, kita diminta hitung peluang kejadian A, tapi syaratnya kejadian B-nya muncul duluan, gitu. Oke, contohnya misalkan begini. Yang gampang ya, kita analogikan pakai orang aja. Misalkan ada Sam dan Lia, gitu ya. Sam dan Lia, dia ada dalam satu ruangan, terus tiba-tiba kayak perform gitu ya di belakang panggung. Kita diminta hitung peluang keluarnya Lia, tapi dengan catatan Sam duluan yang keluar. Tangkep ya. Nanti kita lihat contoh kayak soalnya seperti apa. Tapi yang jelas ini kalau kita menghitung peluang kejadian A-nya dengan syarat si B-nya muncul duluan. Gitu. Ya.
Oke, sampai sini bisa dipahami nggak? Ini banyak ini masalah saya. Lumayan, Kak. Bisa ya? Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya dulu biar kalian bisa memahami konsep ini. Benar, skip dulu yang bawahnya. Nah, yang ini sekarang. Ada yang mau bacain? Ada yang mau membacakan? Aku, Kak. Ya, silakan. 2 buah dadu berisi 6 dilempar secara bersamaan sebanyak 1 kali. Oke. Hitunglah peluang kejadian munculnya angka 1 untuk dadu kedua dengan syarat kejadian munculnya jumlah kedua dadu kurang dari 4 terjadi lebih dulu. Oke, jadi kita tulis dulu di sini nih kejadian A-nya ya. Kejadian A-nya berarti angka 1 atau muncul angka 1 ini. Kita tulis aja ya. Jadi biar kalian bisa pisahin juga. Kejadiannya A seperti apa, kejadian B-nya seperti apa. Kejadian A itu muncul angka 1 untuk dadu kedua. Nah, lalu kejadian yang berikutnya itu kejadian B kan. Kejadian B itu muncul jumlah kedua dadu ya. Muncul, jadi 2 dadu itu kalau dimunculin dia jumlahnya 4 gitu. Si matanya. Muncul jumlah kedua dadu kurang dari 4. Nah, coba pahami kejadian A dan kejadian B dulu. Kejadian A yang diharapkan adalah muncul angka 1 untuk dadu yang kedua. Ingat, waktu proses ini kejadiannya dilakukan, kita punya 2 dadu. Ya, 2 dadu, ruang sampelnya berapa? Tadi 1 dadu ruang sampelnya 6. Kalau 2 dadu ruang sampelnya berapa? 12. 2 dadu bukan berarti jadi 12. Kita sudah bikin tabelnya kan kemarin kan? Yang tadi jawabannya pertama, 2 dadu itu berapa ruang sampel? 36. 36. Karena di sini ceritanya ada 2 dadu. Oke, dilemparnya bersamaan sebanyak 1 kali. Jadi pelemparannya cuma 1 kali. Ya. Nah, dari sini kita sudah bedah kejadian A-nya angka 1 untuk dadu kedua, lalu kejadian B-nya jumlah kedua dadu kurang dari 4. Nah, kita hitung dulu NA-nya berapa. Kalau 2 dadu dilempar, lalu pasangannya angka 1 untuk dadu kedua, berarti NA-nya berapa nih? Banyak kejadian A-nya ada berapa? Lihat tabel yang kemarin kita udah buat untuk 2 dadu. Dadu keduanya yang muncul angka 1 semua. Kita back bentar ya ke yang itu ya, tabel ya. 6 bukan, Kak? 6. Nah, dadu kedua ini kan 1 ya yang diminta. Berarti yang sederetan ini, itu kan belakangnya mata dadu keduanya 1 semua. Yang deretan 1 ini, yang Kak Bandar sorot ini, itu kan dadu keduanya angka 1 semua belakangnya. Ya kan? Berarti ada 6. Ya. Berarti NA-nya ada 6. Kita balik lagi ke sana. Nah, berarti NA-nya ada 6. Nah, kalau NA-nya ada 6, peluang A-nya ada berapa nih? Ingat peluang itu
kejadian dibagi dengan ruang sampel. Banyaknya kejadian dibagi dengan ruang sampel. Jadi peluang A-nya berapa? NA-nya kan 6. NS-nya 36 ya, 2 dadu soalnya. Berarti 6/36. Berapa tuh? Terserah mau diginiin aja boleh, atau mau disederhanakan boleh. Mau disederhanakan atau mau gini aja. Oke? Udah ya? Sampai di sini siapa yang bingung? Untuk kejadian A dulu. Ini prosesnya masih sama, kayak kita nyari peluang A, peluang B masih sama. Oke, sudah. Nah, sekarang lihat peluang B. Peluang B itu muncul jumlah kedua dadu. Jadi kalau dadunya dilempar dan angkanya muncul dua-duanya dari dua dadu itu, nah kalau dijumlahin, angka yang muncul dari dua dadu itu harus kurang dari 4. Nah, kalau kurang dari 4 berarti kita hitung dulu. Kita cek dulu B-nya kira-kira pasangannya berapa aja. Kalau B-nya 1 dan 1, masuk akal nggak? Kurang dari 4. 1 tambah 1 kan 2, ya kan? Lalu berikutnya pasangannya misalkan 1 dan 2. 1 dan 2 kalau dijumlahin kurang dari 4 nggak? Satu dan 2 kalau dijumlahin kurang dari 4 nggak? Iya. Ya, oke. Lalu kalau misalkan 1 dan 3, apakah kurang dari 4? Pasangannya. Tidak, Kenapa enggak? karena itu sama dengan 4, bukan kurang Bukan. dari 4. Iya, kalau kurang dari 4, 4-nya nggak ikut ya. Kecuali kurang dari sama dengan kata-katanya. Berarti ini miss ya. Yang ini kita hilangkan. Berarti 1, 2, 1, 1 udah. Ini tinggal kita balik aja kan. Pasangan berikutnya berarti 2, 2, 1. 2 dan 1. Kalau 2, 2, gimana, Mei? Oh, enggak, kayak belum betul. Enggak, maksudnya kayak salah ini kan ngomong kejadian gue. Enggak, aku pikir itu kan 1,12 nggak bisa karena kan harus angka 1 untuk dadu keduanya. Tapi ini baru peluang B gitu, nggak jadi Kak. Oh, enggak maksudnya. Iya, 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 paham, paham. Maksudnya Mei mungkin A dan B saling berkaitan ya mungkin ya. Ya, maksudnya kalau udah ngitung dua-duanya yang 1,2 nggak bisa. Iya, iya, iya. Kalau udah dua-duanya digabungin, nggak bisa, betul. Ya, tapi kan ini masih fokus ke B dulu ya. Tarik nafas nih. Tarik nafas buat. Oke ya. Berarti ini ada berapa nih yang kemungkinannya cuma ada 3 pasangannya. 1, 1, 1, 2, sama 2, 1. 2, 2 nggak mungkin. Kenapa 2, 2 nggak mungkin? Karena 2 tambah 2 kan 4. Ya kan? 2 tambah 2 masih 4 ya. Belum 3 gitu ya. Masih sama. Oke. Nah, sekarang kita lihat peluang B-nya. NB-nya berarti 3 ya. Ini NB-nya 3. Karena ada 3 pasang. Maka peluang B-nya berarti NB per NS bisa jadi 3/36. Oke? Nah, sekarang balik ke yang tadi, konsep yang kejadian bersyarat. Yang diminta syaratnya yang lebih muncul duluan itu yang si B. Dari soal ini, yang diminta muncul duluan itu kejadiannya B. Berarti kita pakai konsep yang tadi, yang barusan kita lihat ya. Konsepnya Kak Bandar coba bikin di sini.
Ya. Yang ditanyakan adalah peluang apa, tapi dengan syarat muncul si B duluan. Berarti ini PA iris B dibagi dengan PB. Oke, sampai sini aman. Ini konsep yang tadi kita catat ya. Syaratnya peluang B-nya nggak boleh 0. Karena kalau berapapun dibagi 0 kan tidak terdefinisi. Ya kan? Nah, kita butuh peluang A beririsan dengan B. Ingat syaratnya si A, muncul angka 1 untuk dadu kedua. Maka kalau A diiriskan dengan B, yang terjadi adalah si 1,2 ini nggak masuk, nggak ikut. Jadi yang sama cuma 11 dan 21. Jadi kita bikin dulu di sini. PA iris B berarti cuma 2. 2 per NS-nya 36. Seperti tadi yang Melin bilang. Ya. Oke. Nah, udah dapat semuanya? Tinggal kita masukin ke konsepnya. Peluang A iris B-nya tadi 2 per 36 dibagi dengan peluang B-nya. Peluang B-nya 3 per 36. Pembagian pecahan. Gimana? Masih ingat nggak pembagian pecahan? Supaya pecahan bisa dibagi, prosesnya harus apa? Balikin. Dibalikin ya. Depan apa belakang? Yang kedua. Yang belakangnya. Kali 36 per 3. Oke, ada 36, ada 36 bisa dicoret nih kan. Karena 36 bagi 36 kan 1. 2 kali 1, 2. 1 kali 3, 3. Maka peluang kejadian A muncul, tapi dengan syarat si B-nya muncul lebih duluan, itu adalah 2 per 3. Gitu. Ini kejadian bersyarat. Ya. Beda hasilnya kalau misalkan si B-nya kita cari, tapi yang muncul kejadian A-nya. Akan beda hasilnya nanti. Melin udah ngantuk nih. Capek deh. Lah. Kayaknya begadang tadi malam. Oke ya. Silakan dicatat dulu adik-adik kalau udah kita absen. Dan kalian boleh lanjut ke kelas berikutnya ya. Mei resmi banget bajunya Mei. Aku mau kemana pakai baju putih? Enggak kan Kak baru beres interview. Makanya aku telat Kak di WhatsApp. Udah ngomong. Interview ini scholarship-nya. Iya Kak. Oke, mantap. Gas. Oke, sudah. Silakan dicatat kalau sudah kita mau absen. Kalau belum sempat nyatet nanti dengerin rekamannya aja ya. Sudah ya? Ya, kita absen yuk. Benar closing. Oke, yuk 3, 2, 1. Oke, adik-adik thank you. Sampai ketemu lagi minggu depannya. Bye-bye. Makasih Kak. Iya. Terima Makasih, Kak. Ya, Makasih, Kak. iya, Lia. Jangan lupa ya, Lia, rapotnya. Sam, thank you. Peter, thank you. Makasih, Pak. Yuk.